Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Atta Rozak Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya dari angkatan 2024 dengan NIM 440 3246247. Saya dari kelas praktikum A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi simuling pemodelan dan kontrol PID. Jadi tujuan video ini adalah yang pertama memahami cara pemodelan sistem dinamis seperti tangki level, massa, pegas, peredam, DC servo motor, hingga sistem suspensi atau quarter car model. Yang kedua, menurunkan fungsi transfer baik dalam time domain maupun S domain agar sistem lebih mudah dianalisis. Yang ketiga, menerapkan kontrol PID pada berbagai sistem untuk melihat pengaruh masing-masing parameter, yaitu P, I, dan D. Yang keempat, menganalisis respon sistem dengan dan tanpa pengendali serta membandingkan performanya terhadap gangguan maupun perubahan parameter. Oke, jadi dalam dunia sistem kontrol, kita selalu berhadapan dengan sistem nyata yang sifatnya dinamis. Artinya, sistem tersebut selalu berubah terhadap waktu, tergantung pada masukan atau input maupun kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, sebelum kita bisa mengendalikan suatu sistem, langkah pertama adalah memodelkannya dengan model. Langkah pertama adalah memodelkannya. Nah, dengan model ini, kita bisa memprediksi bagaimana sistem akan merespon berbagai input. Nah, jadi pengertian pemodelan adalah proses membuat representasi representasi matematis dari suatu sistem fisik agar bisa dianalisis dan disimulasikan. Untuk kontrol PID merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Dengan prinsip kerjanya adalah membaca selisih atau error antara nilai acuan set point dengan keluaran sistem, kemudian menghasilkan sinyal kendali untuk memperkecil error. Dan selanjutnya, kontrol lanjut adalah pengembangan dari kontrol dasar seperti PID. Kalau PID biasa hanya mengoreksi error secara langsung, kontrol lanjut memakai metode yang lebih cerdas agar sistem lebih stabil, akurat, dan adaptif terhadap perubahan atau gangguan. Teknik ini bisa memanfaatkan model matematis, logika adaptif, dan algoritma tambahan untuk mengatasi keterbatasan PID, terutama pada sistem yang kompleks atau non-linear. Nah, jadi, eh, jadi saya akan menjelaskan state machine. State machine bisa dipakai dalam kontrol lanjut untuk mengatur kapan dan bagaimana PID bekerja. Jadi bukan menggantikan PID, tetapi mengatur pergantian mode atau respons sistem berdasarkan kondisi tertentu. Misal saat startup, gangguan atau transisi proses, state machine menentukan state yang aktif, lalu PID atau kontrol lain dijalankan sesuai kebutuhan. Ini membuat sistem lebih adaptif dan terstruktur tanpa PID berjalan terus dengan satu pola yang sama. Nah, jadi yang pertama itu ada model tank atau tank level system. Nah, jadi model tank itu adalah representasi sederhana dari proses pengisian dan pengosongan fluida dalam sebuah wadah. Sistem ini menggambarkan bagaimana ketinggian cairan berubah sesuai debit masuk dan keluar. Biasanya digunakan untuk mempelajari dinamika sistem kontrol karena perubahan level terjadi bertahap dan bergantung pada laju aliran serta luas penampang tangki. Dalam analisis dan perancangan kontrol seperti PID, model tangki dipakai untuk melihat bagaimana respon sistem terhadap gangguan atau perubahan input agar level tetap stabil sesuai set point. Pemodelan tank level dengan kontrol proporsional berarti sistem level cairan dimodelkan berdasarkan hubungan debit masuk, debit keluar, dan perubahan tinggi cairan dalam tangki.
Kontrol proporsional digunakan untuk menjaga level tetap mendekati set point dengan cara mengatur aliran masuk berdasarkan besar error. Semakin besar selisih antara level aktual dan set point, semakin besar aksi kontrol yang diberikan. Cara ini membuat respon sistem lebih cepat dibanding tanpa kontrol, meskipun biasanya masih menyisakan error steady state. Oke, jadi pada materi yang ini, model tank, akan langsung saya simulasikan menggunakan software MATLAB. Nah, jadi pertama-tama eh, kita membuat file M terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan value yang nanti akan kita gunakan. Di ini sudah saya buat. Kalau sudah dibuat seperti ini, lalu di run, lalu, itu seperti menge-save file ini terlebih dahulu. Setelah di-save, kita lanjut ke kita lanjut dengan klik ini Simulink. Jadi kita membuat ini eh, ya masih persamaan seperti ini. Lalu kita, nah jadi contoh pemodelan yang kita buat itu seperti ini teman-teman. Nah yang ini. Jadi kita akan membuat seperti ini. Ada RAM, gain, scope, derivatif, dan yang ini. Oke, kita ambilnya itu dari library. Di sini kita cari saja secara langsung di sini biar cepat ya. Kita klik, kita tarik. Maaf, ini memang sedikit lama ya. Nah, hmm, oke, jadi selanjutnya yang kita butuhkan adalah gain, scope, dan derivatif. Ini ada gain, nanti kita copy paste saja. Kita juga butuh zoom, ya ini udah zoom, kita juga menggunakannya. Lalu ada scope juga. Kita gain membutuhkan 3, derivatifnya 1. Ini kita copy paste saja bisa agar lebih cepat. Di paste lagi. Lalu ini kita balik posisinya seperti ini. Oke, ya, sedikit digeser-geser saja. Kita cari derivatif. Nah, ini derivatif. Kita balik posisinya. Oke, sudah. Jika sudah diambil semua komponennya, langsung saja kita sambung-sambungkan. Oke, untuk penyambungannya seperti ini. Oke, untuk yang ini kita rubah dari plus-plus ini menjadi plus-minus. Nah, oke. Nah, untuk yang ini kita ganti seperti saat kita membuat file M ya. Sini kan ada KV, R, dan A. Nah, jadi di sini adalah KV,
Di sini adalah R, di sini adalah A. Sudah sesuai dengan desainnya ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita run saja. Apakah hasilnya sudah benar? Nah, kita lihat setelah ini. Tunggu sebentar ya. Nah, nah, kenapa? Nanti hasil parameternya akan seperti ini. Nah, kenapa bisa lurus naik seperti ini? Nah, itu dikarenakan, jadi di sini ada 0 hingga 10 itu adalah waktunya. Jadi dalam waktu 10 detik itu akan naik. Nah, naiknya kenapa bisa seperti ini? Karena di sini kita setnya pada ini, value-nya di sini adalah 0,25. Nah, nanti di sini akan menjadi 0,025. Jadi dalam tangki itu eh, akan terisi 0,025 dalam waktu 10 detik seperti itu, teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk yang ini. Untuk yang pertama yaitu pemodelan tank level. Untuk yang desain ini kurang lebihnya seperti itu saja. Oke, selanjutnya saya akan ini membuat desain yang selanjutnya yaitu pemodelan tank level tapi dengan kontrol proporsional, yaitu yang ini ya. Oke, langsung saja. Caranya itu kita menghapus yang ini dulu, kita hapus. Ini juga dihapus. Ini kita blok. Create subsystem. Ini sudah jadi ya. Lalu kalau teman-teman mau memberi gambar, kurang lebih caranya seperti ini. Tadi kan itu eh, tangki ya. Jadi misal di sini saya ada tangki. Jadi kita ambil file gambar, kita save. Tapi di sini entah kenapa file saya tidak mau ya. Jadi saya rasa anggap saja tidak perlu untuk saya. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba, bisa menekan cara seperti ini. Ini saya hapus saja. Kalau teman-teman ingin menambah gambar, caranya seperti itu tadi ya. Oke, selanjutnya pada desain yang ini ada ini konstan, ada zoom, ada subsystem, dan scope. Langsung saja kita cari ya. Ini ada konstan. Nah, yang ini letakkan di sini. Lalu ada zoom. Ini zoom. Dan ada subsystem. Subsistemnya yang ini. Nah, dan yang terakhir adalah scope. Kita akan menggunakan scope lagi. Nah, ini. Kalau semuanya sudah ada, langsung saja kita sambung-sambung.
Oke, ini kita ubah jadi plus dan min lagi. Ini kita ubah menjadi 0,3. Lalu, nah ini untuk subsistem yang ini, kan dasarnya masih seperti ini. Nah, ini kita rubah. Nah, rubahnya itu bagaimana? Nanti akan seperti ini. Eh, jadi kita akan menggunakan gain. Nah, gainnya itu nanti akan berjumlah 4. Ada sum dan ada integral. Integrator, maaf. Nah, ini. Ini copy paste saja. Paste lagi. Dan paste lagi. Ini kita balik. Kita letakkan di sini. Oh iya. Juga ditambahkan sum lagi. Nah, kita letakkan di sini. Oke, kalau sudah semua langsung disambung-sambungkan saja. Oke, di sini, oh iya, jadi pada file M-nya ini kita tambahkan lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memilikinya yaitu yang ini. Jadi saya copy dan langsung paste saja. Jadi ada KE, KA. Sepertinya ada yang error ya. Ah ya, jadi ini kurang ini ya. Titik koma, maaf ya teman-teman. Nah, nah, jadinya seperti ini. Lalu eh, ini kita run lagi. Nah, jadi akan ke-update ya value-nya. Kalau sudah, kita kembali ke pemodelan. Nah, tadi ada KE, KA, KE, KA, dan N. Di sini ada KE kali KA, apply OK. Yang di sini 133, apply OK. Yang di sini 0,67. Oke, dan yang di sini adalah 1/n. Oke, yang di sini kita rubah namanya saja ya. Yang ini input, ini output seperti itu saja. Oh ya, untuk yang di sini juga kita rubah menjadi plus dan minus lagi. Oke, kalau yang di sini sudah, kita kembali lagi ke sini.
Lalu kita coba run. Oke, sudah. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya akan seperti ini ya gelombangnya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Tadi kan kita men-set 0,3. Jadi eh, ini sebagai set point. Jadi kita ingin 0,3 ini adalah hasil yang konstan yang kita inginkan gitu. Nah, jadi pada tangki itu misalnya, tangki itu terisi, nah sudah mencapai set point, tapi masih terisi. Jadi hasil yang terlanjur terisi itu akan jadi melewati set point itu dan karena misal ada sensor seperti itu sudah mendeteksi bahwa sudah melewati 0,3 akan langsung mematikan dan secara perlahan akan secara konstan menyesuaikan dengan set point yaitu 0,3. Jadi akan naik seperti ini setelah mendeteksi akan perlahan-lahan eh, mengikuti set point. Jadi setelah mulai stabil, jadi hasilnya akan secara konstan di 0,3 secara terus-menerus. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, kenapa bisa hasil gelombangnya seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan pada pemodelan yang ini ya, yaitu pemodelan tank level dengan kontrol proporsional. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini bisa kita save terlebih dahulu ya, karena tadi di sini namanya adalah pemodelan tank level, ya anggaplah namanya pemodelan tank level. Ya, oke, sebentar. Sepertinya tidak boleh dispasi, apakah bisa? Oke, untuk meng-save-nya tidak boleh dispasi ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, karena untuk materi yang ini sudah selesai, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita kembali ke PPT terlebih dahulu. Jadi untuk yang selanjutnya ada model mass spring damper. Eh, model mass spring damper ini merepresentasikan sistem mekanik yang terdiri dari massa, pegas, dan peredam atau damper. Massa bergerak akibat gaya luar, sedangkan pegas memberikan gaya pemulih dan damper menghasilkan gaya redaman. Gerakan sistem ini mengikuti hukum Newton, di mana total gaya yang bekerja adalah penjumlahan dari gaya pegas, gaya redaman, dan gaya eksternal. Model ini sering dipakai untuk menganalisis getaran, peredaman, dan respons dinamis suatu struktur atau mekanisme. Jadi untuk persamanya sendiri seperti ini ya. Ini ada eh, contoh perhitungan menggunakan persamaannya. Oke, sepertinya penjelasannya cukup. Jadi langsung saja masuk ke simulasi. Kita kembali ke MATLAB. Ini di sini saya sudah membuat eh, yang lembar baru masih kosong seperti ini. Ya langsung saja. Berarti kita masuk ke ini model mass spring damper. Kita menggunakan model rangkaian yang ini. Oke, langsung saja
Di sini kita membutuhkan step. Untuk stepnya sendiri yang ini yang digunakan. Oke, lalu kita membutuhkan gain. Gain. Untuk gainnya sendiri kita membutuhkan 4, jadi ini tinggal di copy dan paste. Oke, seperti ini. Lalu membutuhkan zoom. Ini zoom. Lalu membutuhkan integrator. Nah, yang ini yang digunakan. Oke, urutannya tadi seperti ini. Ini kita membutuhkan 2, jadi kita copy paste. Dan yang terakhir adalah scope. Oh ya, untuk yang ini, dari yang plus-plus ini kita ubah menjadi plus minus-minus. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kan agak sedikit membingungkan ya dengan ukuran lingkaran yang kecil seperti ini. Jadi kita ubah saja bentuknya dari round menjadi rectangular. Apply. Ya, ini kita perbesar saja ukurannya. Nah, kita perpanjang seperti ini. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Oke, langsung kita sambung-sambungan saja kalau sudah ya. Ini sambung sini, ini sambung sini, sambung sini, yang ini sambung ke sini, lalu ke sini, dan ini ke sini. Oke, untuk sambungannya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menyeting ini. Untuk yang ini kita ubah nilainya menjadi 40.000. Yang di sini juga 40.000. Yang di sini 1/25. Dan untuk yang di sini adalah 150. Kurang lebih sudah jadi untuk rangkaiannya. Coba kita run dan kita lihat hasil gelombangnya. Oke, ini seharusnya sudah. Apakah benar? Kita tunggu sebentar. Nah, jadi hasil gelombangnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kenapa hasil gelombangnya seperti ini berbeda dengan rangkaian yang sebelumnya? Jadi gelombang ini itu menunjukkan bahwa eh, ketika gerakan ini berjalan akan terjadi osilasi yang
lama-kelamaan itu akan hilang. Jadi ini kan osilasinya banyak dan besar sebelah sini, tapi lama-kelamaan mengecil dan mulai menghilang. Ini sebenarnya masih ada ya kecil-kecil seperti ini, tapi tidak separah ketika osilasi yang terjadi di awal. Nah, jadi rangkaian ini serta gelombangnya ini tuh bertujuan untuk kita dapat mengetahui apakah gelombangnya itu langsung stabil atau terjadi osilasi terlebih dahulu. Nah, rangkaian ini itu membantu untuk mengerti respons dinamis sistem, maaf, untuk membantu mengerti respon respons dinamis sistem mekanik ketika ada gaya yang bekerja. Jadi ketika ada gaya yang bekerja itu ya nanti akan menghasilkan ini dari input ini dan akan menghasilkan output yang seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Untuk rangkaian ini sudah cukup ya. Karena untuk rangkaian yang ini sudah selesai, kita lanjut ke rangkaian yang selanjutnya, yaitu yang ini. Jadi kita menambahkan transfer function di sini, dan kita melihat scope di sini, sini, dan sini. Jadi ada 3 scope. Dan kita akan melihat apakah outputnya sama atau berbeda. Oke, langsung saja. Kita masih menggunakan rangkaian yang sama, hanya saja kita tambahkan seperti itu saja. Oke, kita cari. Untuk transfer function yang digunakan adalah yang ini ya. Kita letakkan di sini saja. Lalu kita juga membutuhkan ini. Itu ada di bentar. Itu adalah MUX. Nah ini. Dan sambungannya sendiri seperti ini. Ini disambung ke sini. Ini disambung ke sini. Dan ini disambung ke sini. Oke, ini kita copy, paste, ya kurang lebih seperti ini. Dan satu lagi, ini, seperti ini. Yang satu di sini, yang satu lagi di sini. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Maaf, ini belum saya setting tadi yang ini. Nah, untuk yang ini, kita mengubahnya yang di dalam tanda kurungnya saja. Yang ini 40.000. Dan untuk yang di bawahnya adalah 25, 150, dan 40.000. Kita lihat untuk hasil gelombangnya. Kita lihat yang sebelumnya terlebih dahulu. Yang sebelumnya itu seperti ini. Nah, ini adalah hasil yang ini ya. Jadi setelah melewati transfer function dan max,
hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir adalah yang ini. Kita lihat hasilnya juga seperti ini. Jadi eh, ketiga gelombangnya itu hasilnya sama. Itu karena transfer function ini itu bisa dibilang adalah versi lebih singkatnya ya, dengan input sama tetapi juga menghasilkan output yang sama seperti itu. Jadi transfer function ini digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan pemodelan seperti itu. Kita bisa menggunakan yang ini, kita juga bisa menggunakan yang ini. Ini adalah versi lebih singkatnya, jadi untuk yang ini adalah versi yang lebih kompleks. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini adalah hasil dari input masuk ke sini dan kita lihat hasilnya langsung sama. Sedangkan yang ini adalah gabungan dari yang ini dan ini menghasilkan output yang sama. Nah, jadi tiga-tiganya ini sama semua. Perbedaannya hanyalah ini lebih singkat dan ini versi lebih kompleksnya. Sebelum disederhanakan menjadi seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu ya untuk pemodelan yang ini. Oke, sepertinya cukup ya. Oke, karena untuk pemodelan yang ini sudah selesai, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu kita kembali ke PPT. Yang selanjutnya ada model DC servo motor. Jadi DC servo motor itu adalah aktuator yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanik dengan kontrol posisi atau kecepatan yang presisi. Dalam pemodelan motor ini dilihat dari dua sisi, yaitu sistem listrik dan sistem mekanik. Bagian listrik menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan back EMF. Sementara bagian mekanik menggambarkan bagaimana torsi menggerakkan poros motor melawan beban dan gesekan. Sistem ini banyak dipakai dalam robotik, otomasi, dan kontrol posisi karena responsnya yang bisa diatur dengan PID atau kontrol lanjut. Nah, di sini ada rumus persamaan yang digunakan untuk mencari perhitungan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasi. Kita kembali ke Simulink. Oke, sini saya sudah buka lembar baru, masih kosong seperti ini. Dan kita akan ini masuk ke materi ini, model DC servo motor. Dan untuk pemodelan sendiri adalah yang ini ya, yang pertama. Oke, langsung saja. Di sini kita menggunakan konstan. Kita cari. Bentar. Nah, ini konstan. Lalu kita membutuhkan gain berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita membutuhkan gain berjumlah 6. Kita posisikan, kita copy paste. Kita balik ini. Nanti kita posisikan lagi. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang dibalik berarti ada 3. Kita membutuhkan integrator, ada 1, 2, ada zoom, dan ada scope. Kita ambil zoomnya terlebih dahulu.
Ini sum, kita ambil satu lagi, kita membutuhkan integrator. Dan yang terakhir adalah scope. Nah, di sini saja. Oke, jadi untuk poin seperti ini kita terlebih dahulu yang dari plus plus ini menjadi plus minus minus. Ini kita ubah dari round ke rectangular. Ukurannya kita perbesar seperti ini sudah cukup. Dan posisinya adalah gain di sini 1, ada integrator, gain sum, gain integrator. Oke, satu di sini, ada sum, kita balik, lalu ada gain lagi, sum, gain, ada gain, ada sum, lalu ada gain. Setelah itu integrator, baru masuk ke scope. Oke, lalu ini ada gain sebelah sini, gain sebelah sini, dan gain sebelah sini. Yang ini dari sini ke sini, yang ini menuju ke sini, dan yang ini menuju ke sini. Apakah benar? Ya, benar. Ini ke sini, dan yang ini ke sini. Oke, kalau sudah disambung-sambung seperti ini, kita lanjutkan dengan menyeting. Ini ada konstan ini kita ubah menjadi 5 value-nya. Lalu yang ini kita ubah. Oh, maaf teman-teman, saya tadi belum membuat ininya file M yang baru. Saya ambil terlebih dahulu ya file M yang baru. Nah, tinggal copy paste. Ini untuk yang baru. Kita run. Namakan saja DC servo motor. Oke, seperti ini saja. Oke, sudah. Value-nya juga bertambah ya untuk yang baru ini. Kita baru kembali ke pemodelan yang tadi. Nah, ini kita rubah. Ini menjadi 1/L. Oke. Lalu untuk yang ini R. Untuk yang ini adalah KT. Untuk yang ini 1/J. Untuk yang ini adalah B. Dan untuk yang ini adalah
HB. Oke, terakhir adalah ini. Dari plus plus menjadi plus minus. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Coba kita run terlebih dahulu apakah hasilnya benar. Oke, kita lihat gelombangnya. Nah, jadi hasil gelombangnya akan seperti ini ya. Nah, kenapa hasilnya bisa seperti ini? Jadi, ketika motor motor DC servo motornya bekerja, eh, kecepatannya akan secara bertahap dari 0 ini mendekati 10 ini dalam waktu 10 detik. Ini kan kita settingnya time-nya adalah 10, jadi dalam 10 detik akan naik dan secara konstan. Ini kira-kira ya anggaplah pada detik kelima ini sudah mulai konstan pada ini kecepatan 10 kurang ini. Jadi akan naik dan akan mulai konstan seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Eh, Langsung saja kita lanjut ke pemodelan yang selanjutnya, yaitu yang ini ya. Nah, di sini kita membutuhkan konstan, zoom, transfer function, gain, transfer function, gain lagi, dan scope. Langsung saja. Ini kita buat file baru saja. Kita pilih Simulink lagi. Oke. Di sini membutuhkan konstan. Ini konstan. Lalu ada zoom. Sini ada zoom, ada transfer function, gain, dan scope. Ini kita butuh dua, jadi kita copy paste. Butuh gain, satu di sini, lalu kita copy paste untuk yang di sebelah sini. Oke, dan yang terakhir ada scope. Ini diletakkan di sini. Oke, langsung kita sambung-sambungkan saja. Ini dari plus kita ubah menjadi plus minus lagi. Ini ini sudah nyambungannya kita ubah nilai-nilainya, ini juga 5. Ini diubah menjadi di sini 1 per L, S, L, dan R. Kita ubah sini saja. Di sini L, dan yang di sebelahnya ada R. Oke, untuk yang di sini
C dan B. Dan untuk yang di sini adalah KB. Yang di sini adalah KT. Oke, kurang lebih sudah jadi. Bisa langsung di-run saja. Kita lihat hasil gelombangnya. Nah, hasil gelombangnya kurang lebih sama. Jadi ini perbedaan ini dengan yang sebelumnya itu apa? Eh, ya emang sama, tapi perbedaannya hanya pada rangkaian pemodelannya saja. Yang ini adalah dalam domain S, yang mana domain S ini adalah versi sederhana dari yang pemodelan sebelumnya. Ini seperti pada materi yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi ada rangkaian yang kompleks dan ada yang sederhana. Yang sederhana itu adalah domain S. Itu adalah versi yang sudah disederhanakan untuk memudahkan kita dalam melakukan pemodelan. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Saya rasa cukup ya untuk penjelasannya karena gelombangnya sama. Yang membedakan hanyalah rangkaian pemodelannya saja yang lebih sederhana. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, karena untuk pemodelan yang ini sudah selesai, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Jadi kita eh, melakukan simulasi model DC servo motor. Sekarang kita lanjut ke materi kontrol PID. Jadi simulasi ini dibuat dengan model sederhana tangki di mana permukaan air naik karena aliran masuk dan turun karena aliran keluar. Persamaannya diubah ke bentuk langkah per langkah supaya bisa dihitung otomatis setiap detik. Sebelum dijalankan, ditetapkan dulu nilai luas tangki, besar aliran waktu simulasi, dan nilai kontrol PID. Kemudian, tentukan juga set point awal 0,5 meter dan dinaikkan menjadi 0,8 meter setelah beberapa detik, serta gangguan berupa kebocoran yang muncul di tengah simulasi. Selama simulasi berjalan, level air dipantau terus dan dibandingkan dengan set point. Selisihnya disebut dengan error, dan error inilah yang diolah oleh PID. Bagian B langsung merespons besar error. Bagian I mengingat error agar tidak tersisa selisih jangka panjang. Dan bagian D membantu meredam perubahan mendadak. Jadi hasil PID mengatur debit masuk ke tangki. Kalau nilainya terlalu besar atau kecil, otomatis dibatasi supaya realistis. Saat set point berubah, level naik mengikuti. Ketika ada gangguan, level sempat turun tapi kembali stabil karena koreksi PID. Intinya PID itu menjaga agar permukaan air tetap sesuai target tanpa perlu diatur secara manual. Ya, langsung saja kita simulasikan. Di sini saya akan membuat lembar baru. Maaf, kita menggunakan lembar yang sudah ada saja. Misalkan tadi di sini kita open saja ya, open file yang sudah kita simpan sebelumnya, yaitu pemodelan tank level. Nah, untuk pemodelan tank level tadi kan seperti ini ya. Nah, tadi kan seperti ini. Nah, jadi
ini subsistem yang ini kita ganti dengan PID. Nah, yang ini tunggu sebentar. Oke, sudah. Nah, ini kita hapus saja. Subsistem ini kita ganti dengan PID. Nah, coba kita run terlebih dahulu. Oke, karena model yang ini sudah selesai, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kita kembali ke PPT. Yang selanjutnya adalah quarter car model. Nah, quarter car model ini merepresentasikan seperempat kendaraan dengan dua massa, yaitu massa kendaraan dan massa roda, yang dihubungkan oleh pegas dan damper. Inputnya berasal dari permukaan jalan. Tujuan model ini adalah menganalisis getaran kendaraan agar kenyamanan dan kestabilan tetap terjaga. Dalam simulasi time domain, sistem dihitung berdasarkan persamaan diferensial terhadap waktu, respon posisi, dan percepatan dianalisis saat kendaraan melewati gangguan seperti bump atau step. Simulasi S-domain menggunakan transformasi Laplace sehingga model menjadi fungsi alih. Cara ini memudahkan analisis respon frekuensi dan perancangan kontrol. Variasi redaman atau C sangat mempengaruhi respon. Jika redaman terlalu kecil, osilasi besar dan lama hilang. Sedangkan, jika redaman terlalu kecil, osilasi akan besar dan akan lama untuk hilang, yang menyebabkan ketidaknyamanan. Jika terlalu besar, sistem terasa kaku dan lambat merespons. Redaman optimal membuat sistem cepat stabil tanpa osilasi berlebih. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kestabilan dan kenyamanan suspensi secara efisien. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasinya. Kita membuat file baru saja. Kita buat lembar kosong lagi. Oh iya, di sini kita menambahkan file M juga ya. File M yang baru untuk pemodelan yang ini. Nah, ini saya sudah membuat, tinggal di copy paste saja. Coba di run. Untuk yang ini kita namakan apa tadi di sini materinya adalah quarter car model. Jadi kita namakan itu saja, car model. Oke, sudah. Sekarang kita buat eh, pemodelan rangkaiannya. Nah, untuk pemodelannya adalah ini quarter car model ya. Kita gunakan yang ini terlebih dahulu. Untuk yang di bawah ini adalah versi yang sudah menggunakan fungsi transfer ya. Tapi pertama kita akan menggunakan yang ini terlebih dahulu. Oke, kita zoom terlebih dahulu untuk membantu dalam pembuatan nanti. Sebentar.
Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti ini sepertinya saya malah jadi sulit ya. Nah, seperti ini maksud saya. Geser. Nah, jadi di sini menggunakan banyak komponen ya. Ini ada zoom 1, 2, 3, 4, 5. Kita menggunakan zoomnya berjumlah 5. Kita cari terlebih dahulu. Ini ada zoom. Kita copy paste. Setelah lagi berjumlah 5. Oke. Lalu ini adalah plus plus, minus minus plus, minus minus plus. Ini kita rubah menjadi rectangular. Oke. Sedikit diperbesar. Ini juga geser. Untuk yang ini posisinya kita balik. Ini juga. Yang ini juga. Oke, kurang lebih sudah. Ini dirubah menjadi min. Ini juga dan ini juga. Untuk posisinya terbalik ya ternyata. Min baru plus. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Kita hapus. Hapus. Kita ini saja. Paste. Nah, seperti ini saja. Oke, lalu untuk gain-nya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Kita membutuhkan gain berjumlah 5 juga. Untuk pemposisiannya, oke. Jadi paste. Ini kita balik posisinya. Paste. Paste. Oke. Ada ini integrator 1, 2, 3, 4. Integratornya berjumlah 4. Nah, yang ini 1, 2, 3, 4. Dan untuk skupnya sendiri berjumlah 2. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Kita lihat lagi. Dapat seperti ini saja. Ini bisa digeser. Oh, ini kita close saja. Nah, seperti ini saja ya. Oke, untuk memudahkan. Sekarang kita hubung-hubungkan. Ini ada gain. Ini diletakkan di sini. Yang ini ada di sini. Ya, seperti ini saja. Integrator. Di sini juga ada integrator.
integrator yang ini di sini, yang ini di sini. Ini terhubung ke sini. Oke, yang ini terhubung ke sini. Ini terhubung ke sini. Ini terhubung ke sini. Sedikit geser. Dan ini terhubung ke sini. Lalu ini terhubung ke sini. Yang ini terhubung ke sini. Yang ini terhubung ke sini. Ini terhubung ke sini. Oh iya, lupa saya tambahkan yaitu tab. Nah, yang ini sudah kita close. Kita hubungkan ke sini. Ini ya, untuk menggantikan yang ini. Hanya step. Ini sedikit mundur. Ini terhubung ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Dan ini ke sini. Coba kita cek ulang lagi apakah semuanya sudah terhubung. Nampaknya sudah ya. Kalau semuanya sudah terhubung, kita tinggal men-setting saja. Yang ini adalah 1/MC. Oke. Untuk yang ini adalah C1. Oke. Yang di sini adalah K1. Yang di sini 1/MS. Tampaknya yang ini error ya. Apa yang keliru ini? Apakah hanya K saja? Coba kita cek di sini. Oh, maaf, penggunanya 1L, bukan KL dan CL, bukan 1 ya. Oke, mana tadi? Nah, ini. Penggunanya L, ini juga L. Oke, lalu ini sudah. Yang ini adalah apa ini? K berapa? K2. Oke, betul, sesuai ternyata. K2. Oke, saya rasa sudah semuanya, bisa coba di run. Kita tunggu terlebih dahulu.
Oke, untuk hasil gelombangnya sendiri seperti ini ya. Nah, ini kenapa gelombangnya bisa begini? Nah, ini adalah respon dari sasis yang setelah itu diredam. Jadi ini naik, setelah diredam akan mulai turun seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya untuk gelombang yang pertama pada scoop yang ini. Jadi ini eh, butuhnya adalah sekitar satu ya mungkin kurang lebih. Jadi naik setelah melewati satu akan diredam dan akan stabil nantinya. Dan untuk yang kedua, nah, eh, hasilnya itu seperti ini. Jadi ada Dari suspensi kita lihat di sini masih terdapat osilasi yang lumayan. Jadi untuk gelombang ini masih ada osilasi yang cukup besar di sini, lalu akan menyesuaikan perlahan-lahan. Jadi setelah melewati satu, akan secara terus-menerus dikonstankan eh, untuk menyesuaikan set point yaitu satu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi eh, model ini digunakan untuk simulasi suspensi mobil yang inputnya itu berupa getaran yang ada di jalan. Nah, model ini menunjukkan bagaimana getaran dan bodi mobil akan bereaksi. Eh, Model ini juga menunjukkan apakah suspensi bisa tetap stabil meskipun jalannya bergelombang yang menyebabkan banyak getaran seperti itu. Nah, setelah kita lihat dari dua skop ini, eh, keduanya tetap ada itu apa osilasi karena terdapat getaran itu, tapi lama-lama akan stabil, kurang lebihnya seperti itu. Oke, oke karena untuk pemodelan yang ini sudah selesai, langsung kita lanjutkan ke pemodelan yang selanjutnya, yang sudah melewati transfer function, sudah dilaplaskan seperti itu ya. Jadi akan seperti ini. Nah, kita akan buat yang seperti ini. Oke, untuk yang ini kita buat new saja. Kita buat baru. Kita library. Untuk pemodelan yang ini kita menggunakan stat. Ada transfer function. Di sini transfer functionnya kita menggunakan 3, jadi tinggal di copy paste. Lalu ada zoom. Nah, di sini kita menggunakan zoom. Lalu ada scope-nya berjumlah 2.
Oke, seperti ini. Oke, sudah. Jadi untuk penyambungannya, nah sekarang kita setting transfer functionnya. Yang pertama ini seperti ini ya. Dua, yang ini adalah MSCL, lalu dalam kurung ada KL plus K2. Oke, lalu untuk yang selanjutnya ada CL dan KL. Untuk yang ini ada MC, CL, dan KL. Untuk yang ini ada CL, KL, MS, CL dalam kurung, KL plus K2. Oh maaf, di sini ada salah ketik saya. Nah, ya sudah jadi, langsung di run saja. Kita lihat hasil gelombangnya. Nah, jadi hasil gelombangnya itu sama seperti yang sebelumnya ya. Ini untuk sasis, kurang lebih hasil gelombangnya sama. Untuk yang gelombang suspensinya juga sama. Jadi ini masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu ada pemodelan yang kompleks dan yang sederhana. Ini yang versi sudah disederhanakan, sudah melewati eh, perhitungan Laplace seperti itu. Dan ini transfer functionnya seperti itu. Ya ini juga lupa dirubah, harusnya minus. Tapi seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Ya kurang lebihnya seperti inilah ya. Oke, jadi untuk kesimpulan pemodelan yang ini, eh, gunanya suspensi pada kendaraan itu untuk menstabilkan kendaraan selama berkendara. Jadi itu untuk kenyamanan kita dalam berkendara, kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk itulah pemodelan ini dilakukan. Jadi kita ingin mengetes secara simulasi terlebih dahulu sebelum kita terapkan secara langsung. Jadi kalau kita melakukan simulasi, kita kan bisa mengurangi dana yang cukup besar sebelum kita realisasikan secara langsung. Jadi kita melakukan pemodelan. Ini juga berlaku untuk materi-materi yang sebelumnya ya, ada tangki, ada PID tadi, ada, ada juga eh, yang DC servo motor, itu juga berlaku untuk yang lain. Jadi melakukan simulasi terlebih dahulu itu eh, juga penting agar kita tidak terlalu eh, agar kita dapat menghemat biaya, tenaga, dan masih banyak lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, kita kembali ke PPT lagi ya. Ya, untuk kesimpulan keseluruhannya, jadi Simulink dipakai sebagai media untuk memodelkan sistem dinamis dan melihat responsnya tanpa harus langsung mencoba di alat fisik. Berbagai sistem seperti tangki, motor, atau suspensi bisa diuji secara aman dan fleksibel. Fungsi transfer dan domain Laplace membantu menyusun model matematisnya
Lalu Simulink menerjemahkannya ke bentuk blok-blok simulasi yang mudah dipahami. Dari sini, efek perubahan parameter bisa diamati dengan cepat, sehingga desain yang dibuat lebih efisien, aman, dan realistis sebelum diterapkan di dunia nyata. Kontrol PID jadi pendukung utama dalam simulasi karena bisa menjaga kestabilan dan mempercepat sistem menuju ke set point. Dengan mengatur KPKI dan KD, respons sistem terhadap gangguan atau perubahan bisa diperbaiki tanpa uji coba langsung di perangkat asli. Lewat simulasi, kita bisa melihat pengaruh tiap parameter, mengurangi overshoot, dan memperkecil error. Perpaduan pemodelan dan kontrol di Simulink membuat proses perancangan jauh lebih matang dan siap digunakan di bidang otomotif, industri, maupun aplikasi teknik lainnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk keseluruhan materi yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.